Ya, balik lagi ke channel YouTube khusus jalan-jalan di sini. Gua mau cerita tentang liburan gue ke Korea tahun 2018. Ini gue di Korea selama 1 minggu dan gue menggunakan pesawat Asiana Airlines untuk penerbangan gue dari Jakarta ke Korea dan Korea ke Jakarta direct. Ya, pesawat yang gue pakai ini merupakan pesawat besar dengan konfigurasi tempat duduk 242. Ini merupakan pesawat yang digunakan untuk jarak tempuh menengah sampai jauh selama kurang lebih 7 jam perjalanan gue ke Korea. Lumayan oke dengan full fasilitas seperti full entertainment dan juga bagasi yang kita tidak perlu bayar lagi. Selain itu kita juga dapat makan seperti snack, yaitu sandwich yang gue dapet ya waktu itu. Terus dapat sarapan berupa English breakfast, itu ada omelet, sayuran dan juga puding dan lain sebagainya. Menurut gue sih lumayan mahal saat itu karena gue belinya itu nggak promo, jadi gue keluar duit sekitar 7,8 juta pulang pergi. Tapi karena gue cari penerbangan yang langsung nggak transit di negara lain, jadi gue pilih Asiana Airlines ini. Ya oke lah, karena dulu kan sempet jadi salah satu pesawat atau airlines yang memiliki pelayanan terbaik ya, jadi menurut gue oke lah. Ya, jam 9 kita udah selesai dari bagian imigrasi. Kita sampai di Incheon International Airport dan Seoul. Kita siap untuk liburan di Korea. Selama di Korea ini, alat transportasi yang kita pakai kebanyakan itu adalah kereta bawah tanah. Dan ini kebetulan dari bandara juga kita naik kereta. Ini kebetulan lagi di atas, nanti akan masuk ke bawah tanah. Jujur sih keretanya selalu on time dan gue suka naik kereta di Korea ini. Oh iya, ada satu hal yang gue tunggu-tunggu kalau naik kereta ya di Korea, yaitu pengumuman waktu kita mau naik keretanya. Nih kayak gini nih pengumumannya. Itu khas banget nih, khasnya Korea. Nah, dengan pengumuman ini kayak gini kita tuh jadi tahu kalau kereta tuh udah deket, jadi nggak bakal ketinggalan kereta karena kan itu suara tadi khas ya. Gue suka banget sama suaranya ini, selalu gue tunggu-tunggu kalau misalkan lagi nungguin kereta. Nah ini kita lagi siap-siap mau pergi ke Nami Island. Udah pada tahu lah ya, itu salah satu tempat yang jadi tujuan wajib kalau ke Korea. Ini jadi tempat syuting dulu di drama Winter Sonata tahun 2000 awal lah itu. Waktu kesana itu kebetulan lagi musim semi, jadi ya lumayan dingin lah. Nah, ini kita lagi naik kapal menuju ke Nami Islandnya. Naik kapal ini kurang lebih sekitar 15-20 menit, nggak terlalu jauh, tapi ya lumayan capek karena kan kita berdiri nggak duduk ya, dan itu terbayar ketika sampai di Nami Island. Nah ini tuh kita lagi nungguin bus mau ke tempat selanjutnya dan kebetulan dengan soundtrack ini nih, pecinta drakor harusnya tahu sih soundtrack apa ini. Ya, selanjutnya kita pergi ke Petit France. Nah, ini perjalanannya sekitar 25 menit dari Nami Island. Kita naik bus yang di pinggirnya itu ada sungai dan sepanjang jalan di pinggir jalannya itu ditumbuhi oleh banyak pohon sakura. Jadi nanti kita bakal ngeliat pohon sakura semua sepanjang jalan itu. Lumayan oke lah untuk menemani perjalanan. Sampai di Petit France. Nah ini tuh nuansa Eropa yang ada di Korea. Tempat ini jadi terkenal karena sempat jadi tempat syuting untuk salah satu drakor yang terkenal tahun 2014. Ini foto jajanan gue selama di Nami Island dan Petit France. Kalau ini waktu nungguin kereta ke balik ke Seoulnya,
lumayan crowded ya, tapi ya oke lah, karena kan sekali-sekali doang ya. Lanjut, next destination adalah Gyeongbok Palace. Lanjut ke Gyeongbokgung Palace. Nah, ini lagi ada acara pergantian penjaga kerajaan, dan jujur gue beruntung banget bisa nyaksiin langsung karena kan ini ada jam-jamnya, jadi nggak selalu ada ya. Nah, jadi bisa dilihat tuh penjaganya lagi ganti shift kalau di Indonesia. Gyeongbokgung ini merupakan tempat favorit yang gue datangin di Korea karena gue emang suka dengan vibes kerajaannya ya. Bahkan dulu ketika gue nonton drama Korea yang dia adopsi dari kisah nyata tuh gue bisa sampai searching ke sejarah Koreanya. Nah, kalau kesini enaknya itu pakai hanbok. Kenapa? Karena kita nggak perlu bayar lagi tuh masuk wisatanya. Hanboknya bisa disewa seharga 11.000 won untuk 2 jam. Dan kita bisa berasa seperti keluarga bangsawan yang keliling-keliling di dalam istana ya. Tuh kan banyak banget yang pakai hanbok, di mana-mana banyak banget tuh. Nah, kalau mau ngitarin atau keliling ke istana itu perlu seharian karena ini istananya luas banget. Kita nggak bakal bisa keliling sendiri gitu. Nah, banyak lorong-lorong seperti ini juga yang kalau kita kelilingin sendiri mungkin bisa nyasar. Tapi overall, I love this place. Lanjut, kita cari jajangmyeon halal yang ada di dekat istana itu. Ya, ini halal karena restonya resto veggie ya, atau resto vegetarian. Jadi semuanya itu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan kayak jamur dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat makanannya seperti apa sih jajangmyeon halal itu. Dari Gyeongbokgung itu jalannya sekitar 10 menit, nggak terlalu jauh. Dan ini makanannya seperti ini. Ini ada mie dan jajangmyeon. Udah kenyang, kita eksplor area Gangnam, yaitu ke SM Town. Ini tujuannya sih sebenarnya pengen cuma nongkrong aja, tapi ada temen yang sampai belanja di sini dan beberapa yang pergi ke agensi atasnya itu. Gue sih duduk-duduk di Starbucks sambil ngopi-ngopi sama temen yang lain karena jujur gue nggak suka. Kecuali ini adalah perpustakaan di sana yang menurut gue wow banget karena gabung sama mall. Jadi ya oke lah, bukunya banyak banget dan berbagai bahasa. Jadi ada yang bahasa Inggris, bahasa Korea, lo bisa baca semuanya. Dan gue suka banget vibes-nya di sini. Pulang-pulang temen ngajak mabok, tapi gue nggak ikutan sih. Mereka minum soju dan gue minum Yakult itu. Ini kita ngumpul-ngumpul sebelum tidur karena lumayan capek, jadi sambil bercanda-bercanda, cerita-cerita gitu kita ngumpul. Dan dia mabok dong minum soju. Biasa minum air kendi, minumnya soju. Besoknya kita mau berburu bunga sakura. Nah, ini kita ke Sukchon Lake atau Danau Sukchon yang ada di dekat Lotte World Mall. Ini bangunan tertinggi di Korea, Lotte Tower. Wow banget sih. Dan ini sakuranya. Gua suka banget sama sakura. Banget. Ini tempat wisata yang menurut gue bagus banget dengan sakura di sepanjang jalannya. Jadi lo bisa ngeliat bunga-bunga sakura sepanjang jalan di dekat danau di tengah kota. Lo bayangin dah. Dan itu bunga sakura tuh sebagus itu gitu.
Ini kalau kita jalan di area ini nih, itu banyak kelopak bunga yang berguguran gitu. Jadi kayak salju tapi itu kelopak bunga gitu. Lo bayangin sebagus itu gitu. Dan banyak orang yang foto-foto di sana, entah itu motoin pemandangan maupun bunganya sendiri, karena emang bunga itu se-magic itu. Oh ya, bunga sakura ini adalah bunga yang hanya mekar selama 2 minggu dalam 1 tahun. Jadi momen mekarnya itu ditunggu oleh banyak orang, terutama orang-orang di Korea dan juga di Jepang sana. Tuh, lo bisa ngeliat dari sini ada gedung tinggi, danau, mall, dan juga bunga-bunga sakura. Magic sih, magic. Eits, jangan salfok and baper ya yang ngeliat ini. Ya, di Korea itu banyak banget yang nunjukin kemesraan di tempat umum seperti ini. Jadi buat yang jomblo atau yang lagi baper, ya jangan ikut-ikutan baper ngeliat beginian gitu. Ini perjalanan gue mau ke Ensol Tower atau Namsan Tower. Karena saat itu nggak dapat bus, jadinya kita mutusin jalan kaki buat naik cable car-nya. Itu cable car-nya yang ada di atas gunung itu. Jalan kaki kurang lebih sekitar 15 menit dan nggak jauh sebenarnya, tapi karena nanjak lumayan capek ya. Untungnya karena musim semi dan udaranya dingin, jadi kita nggak keringetan meskipun kita olahraga sedikit sih. Hei, inget jangan baper, liatin aja, tapi jangan baper ya tuh. Mesra banget kan mereka. Meskipun jalan jauh dan agak nanjak, tapi nggak berasa capek karena suasana hati happy. Kita mau ke salah satu ikonik kota Seoul yang nanti bisa kita lihat seistimewa apa sih Namsan Tower itu. Nah, ini kita naik cable car-nya. Kita bayar 10.000 won untuk naik cable car ini dan lihat bisa pemandangannya itu bener-bener bagus banget dari atas. Itu kelihatan kota Seoul dan juga bunga-bunga sakura yang lagi bermekaran di bawah sana. Sebenarnya buat ke Ensol Tower ini bisa jalan kaki dari bawah. Itu biasanya orang-orang Korea sering begitu, jalan kaki, ada jalannya gitu, jalur pendakian. Tapi banyak juga yang menggunakan cable car ini karena lebih cepat dan juga pastinya nggak capek ya naik gunung itu. Meskipun menurut gue sih perlu dicoba nanti kalau misalkan ke Korea lagi, gue pengen coba jalan kaki dari bawah ke atas itu karena bisa menawarkan sensasi perjalanan yang berbeda. Nah, ini kita bisa lihat tuh Seoul dari ketinggian sini. Wow. Nah, sampailah kita di area Namsan Tower. Ini baru mau sampai ke puncaknya yang ada towernya itu. Namsan Tower ini merupakan salah satu tempat tertinggi yang ada di Seoul. Jadi dari sini kita bisa lihat ketinggian dan sepanjang jalan itu banyak gembok-gembok yang dipasang di sini. Ini katanya gembok cinta. Jadi kalau misalkan kita datang sama pasangan ke situ, terus kita gembokin sepasang gembok di sana, katanya sih cintanya bakal abadi, katanya seperti itu. Tapi waktu kesana gue nggak beli gembok karena saat itu kan gue belum ada siapa-siapa ya. Jadi ya udah nikmatin pemandangan sama nikmatin vibes-nya aja. Tuh gemboknya ada ribuan kali ini, dari bawah sampai atas tuh gembok semua. Bisa dilihat dan warna-warni. Dan jujur sih itu jadi tempat spot foto yang bagus ya. Ingat jangan baper.
Akhirnya sampai juga di Namsan Tower. Jadi ini nih tempat yang juga jadi tempat banyak Korean drama syuting di sini. Tempatnya tinggi banget dan ini kalau misalkan sore ke malam pasti bagus banget sih di sini. Cuma kita kesana waktu itu lagi siang, meskipun siang dan nggak dapet vibes malamnya, tapi gue udah puas banget bisa ke Namsan Tower ini. Karena musim semi, di mana-mana tuh bunga tuh lagi bermekaran. Dan jujur ini menambah keindahan di Namsan Tower ini ya. Karena warna-warni dari gembok ditambah warna bunga itu sangat-sangat indah. Dan kita bisa lihat orang Korea itu sangat-sangat bersih dan menjaga tempat wisata mereka ya. Nah, ini foto-fotonya. Kalau ini perjalanan kita turun dari tempat tadi, itu kita turun menggunakan kabel car juga, karena kan itu sepaket 10.000 won itu. Ya ini merupakan salah satu tempat yang bagus juga dan gua suka, meskipun gak bisa lama-lama tapi bisa menawarkan sensasi perjalanan yang berkesan bagi gua gitu, karena ini tempatnya kita bisa ngeliat show dari ketinggian. Isi saldo untuk tiket subway dulu ya, karena ini udah habis saldonya. Lanjut ke Myeongdong. Ini gue ke Myeongdong hampir tiap hari, bukan hampir sih, emang tiap hari, karena banyak banget temen-temen yang just tipin skincare untuk dibawa ke Indonesia lagi. Dan ya gue tiap hari ke Myeongdong. Ini tempat kosmetik gitu, jadi isinya semuanya toko-toko kosmetik, semuanya ada. Nature Republic ada, Olivia ada, Etude ada, Innisfree ada, pokoknya lengkap. Kalau untuk harga sih ya dikit-dikit mirip Indonesia lah, tapi mungkin di sini barangnya udah pasti ori kali ya. Terus juga kalau beli di sini dapat banyak sampel yang bisa dijadiin oleh-oleh buat teman-teman sih, atau dipakai pribadi. Ya tapi jangan banyak-banyak juga belinya, soalnya kayak gue ntar jadi takut untuk lewat imigrasi. Abis itu lanjut ke Hongdae. Ini tempat nongkrongnya anak-anak muda Seoul. Jadi isinya tuh muda-mudi Seoul yang lagi malam mingguan. Itu rame banget di sana. Mungkin ini kayak Itaewon kayak kemarin ketika saat Halloween, serame itu tempatnya. Nah di sini gue nyobain automatic mesin pertama untuk makan fast food di Burger King Korea. Jadi bener-bener pekerjanya itu dikit banget, semuanya serba mesin semua di sini. Dan oke lah. Nah kalau misalkan mau ngeliat performance dari orang-orang yang belum jadi artis, mungkin bisa ngeliat di sini dulu sebelum mereka jadi artis besar nantinya. Ya mungkin BTS atau yang lain-lainnya tuh mulai dari sini kali ya, gue nggak tahu. Tapi ini jajanan yang gue beli di Hongdae. Good morning, ini kita siap jalan-jalan lagi. Ini jam 7 pagi dan udaranya itu benar-benar dingin, sekitar minus 4 derajat saat itu, dan masih sepi. Ini kita jalan menuju stasiun subway deket tempat kita tinggal. Nah sepanjang jalan tuh ngeliatnya kayak begini sih, banyak ruko kalau di Indonesia ya. Ini kita mau ke Hanok Bukchon Village. Jadi Hanok Bukchon Village ini merupakan tempat yang masih mempertahankan rumah-rumah tradisional Korea. Jadi buat teman-teman yang mau merasakan vibes Korea dengan tempo dulu gitu, gaya-gaya tempo dulu, rumah-rumah tradisional bisa ngeliat di sini gitu. Tuh rumahnya tuh bener-bener kental sekali budaya Koreanya gitu. Dan ini menjadi salah satu tempat warisan budaya dunia katanya, sehingga banyak banget turis yang datang ke sini kalau udah siang. Makanya gue datang pagi sama teman-teman. Ini masih jam 7:30 pagi, masih sepi banget. Lanjut kita ke Chongyecheon Stream yang ada di dekat situ. Dan gue speechless sih ngeliat sungainya tuh sebersih ini padahal di tengah kota. Gue ngebandingin sama sungai di tengah kota yang mengalir di Jakarta ya, itu jauh banget. Itu kalau kita lihat bener-bener tuh banyak ikan di sungai ini gitu, dan sangat bersih. Nah ini lagi ada peringatan tragedi kapal Sewol
yang tenggelam di perairan Korea. Ini dilakukannya di tengah-tengah kota dan kita bisa melihat gimana kronologi kejadiannya, terus juga korban-korbannya nanti kita bisa melihat siapa-siapa aja. Ini sih untuk lebih ke arah in memoriam gitu ya. Dan itu ada beritanya tuh saat pengadilan itu kan waktu itu kalau nggak salah kepala sekolah yang mundur dan lain sebagainya. Sayangnya sih tulisannya dalam bahasa Hangul, jadi gue nggak bisa baca semuanya, hanya beberapa dalam bahasa Inggris gitu. Nah ini jumlah atau siswa-siswi yang menjadi korban di tragedi kapal Sewol tersebut. Itu kapal Sewol itu kapal feri yang kebalik dan akhirnya tenggelam ketika pelajar-pelajar ini mau ke Jeju. Akhirnya liburan usai. Ini gue lagi siap-siap balik ke bandara. Untuk balik ke bandara gue memilih naik bus karena bosen naik kereta terus ya selama di Seoul. Jadi kalau naik bus kan bisa ngeliat pemandangan berbeda gitu. Dan pilihan tepat karena gue bisa ngeliat jalanannya begitu lebar, luas, dan gak macet sama sekali gitu. Waktu di Seoul itu bersih dan semuanya itu taat dengan peraturan. Ladies and gentlemen, did you have a good time? We are now arriving at Incheon International Airport, passenger terminal 1. Please be seated until the bus comes to a full stop. And check for your personal belongings before getting off. Make sure that your luggage is yours and bring it with you after getting off. We ask passengers using Korean Air, Delta Airlines, Air France, and KLM Royal Dutch Airlines to get off at the next stop, Incheon International Airport, passenger terminal 2. We hope you have a nice trip. Goodbye. 各位乘客，您的旅途还愉快吗？稍后即将到达仁川机场第一航站楼，请您坐在座位上，待汽车停稳后再下车。下车前，请务必检查随身携带的物品。下车后，请仔细核对后再领取行李。另外，搭乘 Perjalanan dari tengah kota ke bandara Incheon itu selama 1 jam dan gua membayar 14.000 won untuk naik bus ini. Itu haltenya ada di dekat penginapan tempat gua nginep, jadi tinggal jalan kaki terus kita naik bus ini ntar diantar kita mau ke terminal berapa di sana gitu, di Incheonnya itu. Dan selama perjalanan gue menikmati sekali perjalanannya gitu, karena bisa melihat banyak tempat baru, terus juga bisa ngelihat suasana baru gitu selama di Korea gitu kan. Salah satunya yaitu tol ini gitu. Waktu di Korea tuh kalau mobil lewat tol tuh nggak ada ngetap apapun, jadi tinggal lewat aja karena udah serba otomatis dan sensor. Jadi kepotong saldonya tuh ya dengan chips yang ada di mobilnya itu. Akhirnya mengucapkan selamat tinggal dengan Seoul dan Korea Selatan. Ya, gue merasakan banyak hal baru yang gue temui di sini, makanan, kebudayaan, warga-warga yang ramah, juga tempat yang amat sangat bersih, membuat gue jujur nyaman tinggal di Seoul gitu. Meskipun makanannya pedas-pedas, tapi gue bisa menerima sebagian besar makanan yang ada di sana gitu. Belum lagi tempatnya yang bagus-bagus, makanan snack-snack yang enak-enak. Ya, gue pengen banget sih bisa balik lagi ke Seoul ini gitu. Mungkin beberapa tahun ke depan gue mau nabung dulu dan bisa balik ke kota ini dan mengulangi perjalanan indah di sini, mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan teman baru mungkin, dan juga bisa mengisi wishlist gue yang belum tercapai saat liburan pertama. Thank you.